Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Syafira. Saya dari kelas 412. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi uji normalitas data menggunakan SPSS, serta menjelaskan pengertian uji normalitas dan metode yang digunakan untuk menjawab beberapa soal menggunakan output SPSS. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini sangat penting karena analisis statistik parametrik mensyaratkan data yang berdistribusi normal. Hipotesis yang bisa kita gunakan adalah hipotesis 0, data berdistribusi normal, dan hipotesis 1, data berdistribusi tidak normal. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikan atau sig lebih dari 0,05, maka H0 diterima sehingga data dianggap berdistribusi normal. Pada materi ini digunakan dua metode, yaitu Kolmogorov-Smirnov yang umumnya dipakai untuk sampel yang lebih besar dan Shapiro-Wilk yang sesuai untuk sampel yang kecil. Selanjutnya kita bisa lihat di soal 1. Pada soal pertama, jumlah data sebanyak 35 sampel sehingga digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil pengolahan di SPSS, diperoleh nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 dan Shapiro-Wilk sebesar 0,257. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada soal pertama berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 yang menggunakan data nilai UAS dari 7 mahasiswa. Karena jumlah sampelnya ini lebih kecil, maka metode yang lebih tepat untuk kita gunakan adalah metode Shapiro-Wilk. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh nilai signifikan atau sig Shapiro-Wilk sebesar 0,878. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data nilai UAS dari 7 mahasiswa berdistribusi normal. Artinya data memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis statistik parametrik selanjutnya. Saya Safiga Naila akan menjelaskan nomor 3, yaitu langkah uji data pada panel sekunder. SPSS untuk analisasi 5 perusahaan selama 5 tahun, yaitu 35 observasi. Variabel independen terdiri dari GCG, CSR, dan UKAP. Sedangkan variabel depannya adalah return saham. Langkahnya meliputi input data, registrasi linear, penyimpanan nilai residu atau RES_1, dan uji normalisasi residual. Ada output registrasi SPSS, yaitu hasil uji menunjukkan nilai R sama dengan 0,312 dan R square sama dengan 0,97. Pada tabel koefisien, variabel GCG, CSR, dan UKAP masing-masing memiliki nilai signifikan sebesar 0,893, 0,641 dan 0,118. Selanjutnya kesimpulan dan rekapitulasi. Uji normalitas residual menggunakan Kolmogorov dan Smirnov, yaitu Pi sama dengan 0,200 dan Shapiro-Wilk P sama dengan 0,294 menunjukkan nilai signifikasi yaitu lebih besar 0,05. Dengan demikian, nilai residual modal registrasi berdistribusi normal dan asumsi normalisasi terpenuhi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.